sampai jam 10 pagi ya kak ya? Iya. Boleh kalau duduknya mau dibenerin dulu, dibuat nyaman aja, dibuat santai aja ya, karena kan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih, oke? Oke, sebelumnya aku ikut seneng banget nih, hari ini kabarnya Kak Nawang baik ya. Oke, jadi ini ya masalah yang Kak Nawang hadapi akhir-akhir ini. Iya. Oke, jadi Kak Nawang, banyak orang yang merasakan hal seperti ini. Nah, apa yang Kak Nawang alami ini disebut dengan people pleasing atau biasa kita dengar tuh people pleaser ya. Oke, di mana seseorang ini cenderung ingin menyenangkan orang lain meskipun harus mengorbankan perasaan atau kebutuhan diri sendiri. Oke, jadi itu tuh emang kekhawatiran yang wajar ya. Semua orang juga pasti pernah ngalamin khawatir kayak gitu, pernah merasa khawatir kayak gitu. Tapi ingat kan Nawang, kamu itu gak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Menetapkan batasan itu bukan berarti kamu jahat atau gak peduli. Malah dengan jujur mengatakan apa yang kamu rasakan, hubungan bisa lebih sehat karena dibangun atas dasar kejujuran dan saling pengertian. Kamu bisa kok bilang tidak dengan cara yang sopan dan tetap menghargai orang lain. Oke, tadi sebelumnya sama-sama ya Kenawang. Jadi jangan ragu buat mulai pelan-pelan dan ingat, kamu itu berhak untuk merasa nyaman atas keputusan kamu sendiri. Berlatih di lingkungan yang aman itu sangat baik. Kamu juga bisa mencoba menuliskan perasaan kamu atau menciptakan situasi simulasi dengan teman dekat gitu Kenawang. Iya kan Awang, ini ada hubungannya. Jadi pola asuh yang penuh kritikan atau tuntutan dari orang tua ini bisa membuat seorang anak merasa bahwa satu-satunya cara untuk diterima atau dicintai adalah dengan menuruti keinginan orang lain gitu. Jadi anak sering merasa dikritik atau tidak diberi ruang untuk menyuarakan pendapatnya sendiri. Nah, anak nih yang sering dikritik atau tidak diberi ruang untuk menyuarakan pendapatnya sendiri cenderung tumbuh dengan perasaan takut untuk menolak. Mereka merasa bahwa dengan selalu setuju dan menyenangkan orang lain, mereka akan mendapatkan validasi dan merasa berharga. Rasa takut akan penolakan ini akhirnya terbawa sampai dewasa, di mana Kanawang terus merasa perlu menyenangkan perasaan orang lain biar merasa aman dan diterima sama. Betul banget Kanawang. Orang dengan kecenderungan people pleaser ini biasanya mencari validasi dari orang lain karena mereka merasa bahwa dengan membantu atau menuruti keinginan orang lain, mereka tuh akan memiliki suatu nilai gitu. Mereka takut kalau mereka nggak memenuhi keinginan orang lain atau memenuhi harapan orang lain, mereka akan kehilangan nilai dan ditolak oleh lingkungan. Tapi sebenarnya keberhargaan atau nilai dari diri kamu itu gak bergantung pada seberapa banyak kamu membantu orang lain atau seberapa sering kamu bilang iya. Keberhargaan itu datang dari diri kamu sendiri gitu karena terus juga kamu tuh tetap berharga meskipun kamu gak selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi ini semua tuh emang gak mudah ya Kak Nawang. Tapi langkah pertamanya adalah dengan menyadari bahwa kamu tuh punya hak untuk menolak dan itu gak mengurangi nilai diri kamu. Kamu perlu mulai belajar untuk menetapkan batasan yang sehat.
Cobalah mulai dari hal-hal yang kecil. Kayak misalnya nih ketika ada permintaan yang nggak terlalu penting atau kamu ngerasa nggak sanggup buat menuhin permintaan itu, kamu bisa mengatakan tidak. Latih diri kamu sendiri untuk menolak dalam situasi yang nggak terlalu beresiko, sehingga kamu bisa merasa lebih nyaman dan mengungkapkan keinginan kamu sendiri. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa menolak tidak membuatmu kehilangan nilai di mata orang lain gitu. Jadi itu kekhawatiran yang wajar. Tapi ingat bahwa kamu itu gak bisa mengendalikan bagaimana orang lain berekspresi. Kamu bertanggung jawab atas diri kamu sendiri, bukan atas perasaan orang lain. Menetapkan batasan itu bukan berarti kamu jahat atau nggak peduli. Justru dengan jujur tentang apa yang kamu rasakan, kamu bisa membangun hubungan yang lebih sehat. Karena hubungan yang sehat itu didasarkan pada kejujuran dan saling pengertian. Kamu bisa nolak dengan cara yang sopan dan tetap menghargai orang lain. Misalnya, dengan mengatakan bahwa kamu tidak bisa membantu saat ini, tapi kamu tetap menghargai hubungan kalian, gitu. Ketika kamu sudah nyaman dengan diri sendiri dan yakin bahwa kamu tetap berharga meskipun menolak, kamu akan bisa menjaga hubungan dengan cara yang lebih sehat. Hubungan yang baik itu bukan hanya tentang memenuhi harapan orang lain, tapi juga tentang saling menghormati batasan masing-masing. Ingat kan orang, kamu tetap berharga meskipun kamu tidak selalu menuruti keinginan orang lain. Kalau kita terus-menerus mencari alasan eksternal untuk merasa berharga, itu bisa menjadi jebakan. Kita bisa bergantung pada hal-hal di luar diri kita, seperti pengakuan dari orang lain, prestasi, atau bahkan bantuan yang kita berikan. Jadi, orang yang berada di kondisi seperti itu, terutama yang mengalami depresi, seringkali merasa seperti kenapa aku harus mencintai diri aku sendiri? Apa alasannya? Kayak gitu. Mereka merasa bahwa mereka tuh harus punya alasan yang konkret. Seperti yang kita bahas tadi, keberhargaan diri itu seharusnya tidak ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Kayak gitu kan Allah. Sama-sama Kak Nawang, aku juga pengen ngingetin bahwa perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi sangat mungkin untuk dilakukan. Setiap usaha yang kamu lakukan untuk mendengarkan kebutuhan diri kamu sendiri adalah langkah positif. Ingat, jika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Jadi jangan ragu untuk berlatih ya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menormalisasikan penolakan dan mendengar suara hatimu adalah langkah menuju kesehatan mental yang lebih baik. Kamu berhak untuk diperlakukan dengan baik, sama seperti kamu memperlakukan orang lain. Cobalah untuk terus menjalani batasan-batasan kamu, karena mengenali dan menghargai kebutuhan diri kamu sendiri adalah bagian dari proses ini. Berlatihlah untuk memberikan dirimu ruang untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Nah, semoga kamu menemukan kekuatan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih seimbang dan sehat ya. Nah, ini terima kasih juga ya Kak Nawang sudah berbagi pikiran dan pengalaman kamu nih dengan begitu terbuka dalam sesi ini. Aku senang banget deh lihat perkembangan yang kamu capai nih. Dan jangan lupa bahwa setiap langkah kecil itu berarti. Jika suatu saat nanti kamu merasa perlu mendiskusikan lebih lanjut tentang perjalanan ini, aku bakal di sini buat dukung kamu, oke? Okay? Gimana Kak Nawang sekarang? Rasanya udah agak enakan? Udah agak plong gitu? Iya,